إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita digolongkan sebagai orang-orang yang tahadus binikmah terhadap nikmat itu, datang ke rumah Allah untuk memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti di hari akhir mendapat syafaat dari beliau, kita bersama-sama diizinkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat melengkapi rukun khutbah atau berwasiat. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan segala perintahnya, dan sebaliknya berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 5 di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul kita, panutan kita, teladan kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk memberikan hadiah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istri kita berulang tahun, ketika anak kita, orang tua kita berulang tahun? Kita persiapkan hadiah yang teristimewa buat orang yang kita cintai. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Dari jauh-jauh hari, dari bulan Syawal, kita ingat bahwa Rasulullah SAW akan berulang tahun di bulan Rabiul Awal. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sidang Jumat rahimahullah, dalam surat Ali Imran ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, cintai diriku. Kata Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Rasul berarti mencintai Allah.
Kalau sudah terjadi, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan mencintai kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jemaah rahimahumullah, meneladani Rasulullah itu ada 3. Sunnah-sunnah yang akan kita ikuti dari diri Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari secara garis besar ada 3: qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Qauliyah itu ucapan Rasulullah SAW. Fi'liyah itu adalah perbuatan tingkah laku Rasulullah, dan taqririyah itu adalah ketetapan Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang khutbah singkat ini, khutbah ini mengajari bagaimana kita meneladani tutur kata Rasulullah SAW. Rasulullah selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Tidak jauh dari berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudahkah diri kita mempersiapkan hal semacam itu selama berbulan awal? Rasul menyampaikan dalam hadisnya, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada kalimat yang ringan di lisan kita, habibatan ala lisan, sakilatan fil mizan, dan berat timbangannya ketika nanti di hari kiamat. Habibatan ila rahman, dan Allah suka akan kalimat itu. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Itu adalah kalimat-kalimat zikir yang diucapkan Rasulullah SAW. Sudahkah kita meneladani itu semuanya? Atau apakah peringatan kelahiran Rasulullah hanya sekedar seremoni, mengundang penceramah, kita marhabanan bersama-sama, bersolawat bersama-sama? Tidak salah, tidak salah. Tapi ada yang lebih urgent, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalimat-kalimat thayyibah yang dilakukan Rasulullah. Belum lagi bagaimana Rasulullah bertutur kata pada sesama. Setiap kata yang keluar dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang santun, sesuatu yang menyejukkan hati lawan bicaranya. Kalau kita menyaksikan beberapa hari di sekitar kita, begitu gampang orang menghina, menfitnah, menyakiti orang lain, dipublikasikan. Belum tentu yang disampaikan itu sebuah kebenaran. Rasulullah SAW ketika menyampaikan risalah sehingga bisa diterima, itu adalah Allah memberikan sifat yang namanya sifat siddiq, sifat jujur. Perkataannya selalu benar, tidak ada kata dusta, tidak pernah terlontar kebohongan. Jika memberi nasihat, menyenangkan, bisa memberi masukan, menyenangkan. Lawan daripada siddiq itu adalah munafik, kibir, berbohong, dusta. Orang yang suka
kita berdusta, orang yang lebih berbohong disebut munafik. Tadi disampaikan pembawa acara bagaimana Allah ingatkan kepada orang-orang yang munafik. Kita lihat surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan Allah tempatkan di dalam neraka yang paling dalam, keraknya neraka. Bahkan kalau kita melihat surat At-Taubah ayat 68, wa atallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Orang-orang munafik ditempatkan bersama-sama dengan wal kuffar, orang-orang kafir, nar jahannam, di neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, na'udzubillah. Siapa orang munafik itu? Ayatul munafik salasun. Orang munafik itu ada tiga. Wa idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berbicara berdusta. Dua, apabila berjanji tidak ditepati. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya berkhianat. Masihkah sifat-sifat itu ada dalam diri kita? Bersegeralah untuk kita jauhi. Dengan momen kelahiran Rasulullah SAW, kita belajar menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, karena salah satu janji Allah yang disebutkan dalam hadis, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga lidahnya itu akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqatun ala ahbab. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita dari negara Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Fa taqabbalallahu minna wa minkum innahu tilawatahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah berjanji ketika kita tidak bisa menepati. Jagalah lisan kita
dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Berbicaralah sesuatu yang penting-penting saja. Jangan sampai apa yang kita sampaikan menjadi orang membenci kita. Ucapan kita, tutur kata kita memberikan kesejukan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan sebelum Allah memanggil kita, Allah menghilangkan kita sifat-sifat munafik. Khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa saudara-saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi rizqina وبارك لنا في مالنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في ولدنا وبارك لنا في زوجتنا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.